Sopir taksi. Dikatakan bahwa selama bulan baru, seperti air pasang, emosi kita ditarik ke permukaan dan perasaan meningkat. Itu membuat manusia bereaksi terhadap perubahan halus medan magnet bumi yang terjadi dengan fase bulan. Itu membuat manusia bereaksi pada hal kecil. Tapi bagaimana dengan kekuatan yang bukan manusia? Bagaimana dengan emosi mereka? Namaku Rose. Dan hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang salah satu malam bulan baru yang masih membuat bulu kuduku merinding sampai saat ini. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah kecil di desa kecil. Hidup kami terasa berat semenjak ayahku meninggal dunia. Tidak menemukan pilihan lain, aku mulai mencari pekerjaan. Tetapi setiap pekerjaan mengharuskanku berada di kota, dan aku merasa tidak mampu hidup di kota. Dan aku juga tidak mampu meninggalkan ibuku. Tapi aku harus mendapatkan entah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan. Dan karena itu aku memutuskan untuk menjadi tutor. Keluarga yang mempekerjakanku sebagai tutor ada di desa sebelah. Aku mengambil pekerjaan itu. Tapi anakku, bagaimana aku akan ke sana? Bagaimana caranya? Ibu tidak usah khawatir. Aku akan baik-baik saja. Selain itu, aku juga punya sepeda, kan? Beberapa bulan pertama berjalan dengan baik, dan semua yang aku peroleh, aku akan memberikannya pada ibuku. Rose, kau bekerja dengan sangat keras. Ibu mohon padamu, ibu tidak bisa melihatmu menyanyiakan tahun-tahun berhargamu untuk merawat ibumu yang sakit. Tolong, temukan seseorang yang akan menghabiskan sisa hidupnya denganmu. Shh, aku tidak akan kemana-mana. Ibu adalah duniaku, Bu. Sekarang, boleh aku minta secangkir teh? Bagaimana menurutmu? Aku sungguh khawatir. Besok aku akan datang dan mengajar beberapa jam lagi jika perlu. Mereka akan siap menghadapi ujian. Jangan khawatir. Kau baik sekali. Sore berikutnya, langit berubah menjadi suram. Petir menyambar, guntur bergemuruh. Hujan deras sudah sangat dekat. Rose sayang, kau mau pergi kemana lagi? Badai akan datang, Rose. Aku harus pergi, Ibu. Aku berjanji pada mereka. Kalau mereka tidak mengikuti ujian besok, aku tidak akan pergi. Tapi bagaimana kalau kau terjebak? Tidak akan, Bu. Bahkan kalau hujan itu akan berakhir dalam beberapa jam, aku akan baik-baik saja. Baiklah. Tapi bawalah jas hujan ini bersamamu ya. Dengar. Kalau kau bisa, tolong kau bawakan obat ibu saat pulang nanti. Ibu telah kehabisan obat. Iya, Bu. Aku akan dibayar hari ini. Aku akan membelikan ibu obat. Terima kasih. Kembali secepatnya ya. Iya. Dah, Ibu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa agar tidak hujan saat aku akan kembali. Bagus sekali. Terima kasih, Guru. Mereka berdua sudah siap untuk ujian besok. Aku akan pergi. Badai akan datang. Hujan akan turun dengan sangat deras. Kenapa kau tidak menginap malam ini? Terima kasih banyak. Tapi aku harus pergi. Aku harus membeli obat untuk ibuku, dan dia pasti menungguku dengan khawatir di rumah. Tidak ada telepon juga di dekatku untuk bisa memberitahu ibuku.
Aku harus pergi sekarang. Apa kau yakin? Ini menjadi sangat gelap. Hujan akan memperburuk keadaan. Kau bisa pulang pagi-pagi. Tidak usah, jangan khawatir. Aku akan sampai di sana dalam setengah jam. Ya Tuhan, andai saja aku tahu. Beberapa menit telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah mereka dan hujan mulai turun. Kemana perginya jas hujan itu? Pasti tertinggal di rumah mereka. Sekarang hujannya sudah cukup deras dan angin bertiup sangat kencang. Aku memutuskan untuk terus mengayuh. Aku tidak pernah merasa takut akan gelap. Tapi malam itu berbeda. Rasanya seperti kegelapan sedang berbisik padaku. Apakah itu imajinasiku? Atau apakah aku sungguh melihat sesuatu? Aku mengayuh lebih keras lagi. Seharusnya aku mendengarkan kata ibuku. Tidak. Ya Tuhan, tidak. Ya Tuhan, tidak. Kau pernah mendengar tentang respons stres akut? Ketika ada ancaman terhadap kelangsungan hidup, sistem saraf simpatik di dalam tubuh kita akan diaktifkan. Apakah kau akan memilih melawan atau pergi? Aku tidak mungkin melawan hal itu. Aku pilih melarikan diri. Ya Tuhan! Tetapi seseorang yang sendirian di tengah jalan raya yang gelap dan kosong di tengah hujan deras hanya bisa berlari sejauh itu. Oh tidak, sepedaku. Aku berbalik untuk melihat, dan yang mengerikan di dalam hidupku, sesuatu itu masih mendekatiku. Aku berlari. Aku pikir itu adalah akhir dari aku. Ketika tiba-tiba seperti secerca harapan, cahaya di kejauhan muncul. Itu datang dari sebuah rumah. Aku berlari ke arahnya. Itu sebuah gubuk kecil. Ada taksi di luarnya. Aku mengetuk rumah itu. Halo? Apa ada seseorang di dalam? Aku melihat ke arah jendela. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam rumah. Dan ada yang tergantung dari langit-langit. Sebuah lentera kecil. Apa yang kau inginkan? Pak, tolong bantu aku. Sekarang ini hujan deras dan sepedaku rusak. Dan aku pikir aku sedang diikuti. Aku sangat ketakutan. Bisakah kau memberiku tumpangan ke desa berikutnya? Aku mohon. Baiklah. Beri aku 5 menit. Dan aku menunggu di luar rumahnya. Mataku terus mengamati jalan raya. Orang tua itu menyadarinya. Kau boleh masuk ke dalam. Terima kasih. Masuklah. Bolehkah kalau aku menyimpan sepeda di sini malam ini? Aku akan mengambilnya besok. Duduk. Aku duduk di taksi, dan kami berangkat dari sana. Aku terus melihat ke belakang, tetapi tidak ada yang mengikuti kami. Aku merasa lega dan berterima kasih kepada supir taksi itu. Ketika kami sampai di rumah, aku baru menyadari kalau dompetku hilang. Apa? Tidak. Maafkan aku, Pak. Aku pasti menjatuhkan dompetku di suatu tempat. Tolong beri aku waktu 5 menit, dan aku akan mengambil uang dari rumahku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk.
Ibu? Rose, anakku, kau basah sayang. Ibu tadi kan sudah bilang padamu jangan. Ibu tidak sekarang. Aku perlu membayar supir taksi yang sedang menunggu di luar. Tolong beri aku uang, Bu. Aku tidak dapat menemukan dompetku. Apa? Ibu, tolonglah. Butuh beberapa menit bagi ibu untuk menemukan uang itu. Ini. Terima kasih, Bu. Aku pergi keluar untuk memberinya uang dan mengatakan padanya betapa bersyukurnya aku. Tapi dia tidak ada di sana. Taksinya juga tidak ada. Ya Tuhan, dia pria yang baik. Membantu orang asing dan kemudian pergi tanpa mengambil uangnya. Atau jangan-jangan dia berpikir kalau aku tidak akan memberinya uang. Jangan khawatir. Pikirku, aku akan memberikan uang padanya besok. Aku juga harus mengambil sepedaku, kan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Apakah ada sesuatu yang telah mengikutiku? Dan bagaimana aku akan mengambil jalan itu setelah senja? Keesokan paginya, aku pergi ke rumah supir taksi. Dan yang mengejutkanku, taksi yang ada di luar rumah itu rusak dan berkarat dan juga sangat tua. Pintu itu dipenuhi oleh sarang laba-laba dan tanaman rambat seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Tapi bagaimana mungkin? Aku di sini tadi malam. Pak? Pak? Apa kau ada di dalam? Sepedaku. Aku terkejut. Sepedaku kondisinya sudah tidak rusak lagi. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Dan sesuatu yang lebih mengejutkanku lagi, aku melihat dompetku ada di boncengan sepeda. Apa? Pak? Pak? Apa kau ada di dalam? Tapi tidak ada jawaban. Permisi? Hai, apa kalian tahu di mana pria ini? Pria yang mana? Sopir taksi yang tinggal di sini. Pria itu hanya tertawa dan melanjutkan perjalanannya. Aku jadi bingung. Apa? Nak, supir taksi mana yang kau bicarakan? Sopir taksi yang tinggal di sini. Dia mengantarkanku pulang tadi malam di tengah badai yang besar. Apa? Sudah lebih dari 1 dekade sejak dia meninggal. Ini adalah taksinya. Tidak. Aku pikir pasti ada kesalahpahaman. Bukan ini taksinya. Taksinya masih bagus dan itu ada di sini. Aku masuk ke dalam rumahnya dan dia mengantarkanku pulang. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku bisa melihat semua orang menertawakan aku. Semua orang kecuali orang tua itu. Apa? Katakan padaku apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya pada pria itu dan matanya membelalak kaget. Kau jatuh di dekat lengkungan itu? Dan kemudian aku entah bagaimana berhasil lari dan tiba di sini. Dia sedang duduk di dalam. Dia menolongku dan dia juga mengantarkanku pulang. Sungguh jiwa yang baik. Bahkan setelah kematiannya dia membantu orang. Apa yang kau bicarakan? Tadi malam adalah malam bulan baru, sama seperti 10 tahun yang lalu. Taksinya mengalami kecelakaan di dekat lengkungan itu. Semua penumpangnya tewas termasuk dia. Setiap malam bulan baru, jiwa mereka keluar dan mengganggu orang-orang yang melewati jalan raya itu. Tapi dia pria baik. Jiwanya baik. Dia membantu orang-orang. Kau begitu beruntung bertemu dengannya. Jika tidak, tadi malam akan menjadi malam terakhirmu. Dia membantumu. Mengatakan bahwa orang itu tiada. Air mata mengalir dari mataku. Karena aku tidak percaya. Tapi sekaligus aku juga bersyukur. Aku berbalik menuju rumahnya. Membungkuk dan berbisik. Terima kasih, Pak.